Alhamdulillah Ya, baik. seperti apa sih kesibukannya di setelah Ramadan? Jadi setelah Ramadan ini kerjaan pertama setelah Ramadan yang diambil gitu dan karena masih pada mudik ya orang di rumah juga gitu. Terus jadi memang Kak Dude kita berbagi tugas, Kak Dude jagain anak-anak di rumah, terus ini Ica ke sini sekitar mungkin ninggalin 4-5 jam sebentar gitu. Abis ini langsung balik lagi ke rumah. Kalau ninggalin si bungsu itu suka rewel gak sih Kak Ica? Alhamdulillah sih enggak, tapi memang dia pasti bingung ya gitu karena biasanya kan kalau bangun langsung Ica yang pegang, terus juga dia nyusul kan juga masih secara langsung gitu. Nah paling biasa kalau misalkan ditinggal gini memang sudah ada asiprah juga, jadi dia biasa minum asip, terus karena udah ada makan kan jadi dia juga makan gitu. Nah untungnya ada ayahnya, jadi dia nggak terlalu bingung kok orang tuanya nggak ada di rumah. Paling tadi memang pas begitu sampai langsung video call dulu gitu supaya anak-anak bisa tahu kayak oh ternyata bundanya lagi kerja sebentar. Kalau untuk Rentra dan Malik memang sudah dikasih tahu malam sebelumnya kalau paginya itu bunda akan ada kerjaan. Tapi kalau untuk Lia kan dia karena belum ngerti, jadi video call dia bingung kayak kok ngeliat bundanya dari layar handphone. Tapi lebih leket ke siapa nih? Ke ibunya atau ke ayahnya? Lia dua-duanya sih, cuma memang biasanya kalau untuk makan itu Ica yang kasih. Tapi tadi alhamdulillah karena kan biasanya ngeliatin juga ya ayahnya, jadi tadi makan sama ayahnya juga alhamdulillah mau, dan Lianya juga tetap semangat gitu. Yang penting adalah ya gimana biar Lia nyaman deh gitu, kan ada abang-abangnya juga. Lia juga seneng kalau misalkan main sama abang-abangnya, jadi di rumah dia nggak sendiri banget. Tapi kayaknya sendiri memang mulai menerima job-job gitu ya setelah setahun. Iya, jadi memang sebenarnya mulai dari Ramadan kemarin itu sih udah mulai ya, karena seperti sekarang kan itu secara waktunya bisa diatur gitu. Jadi oke, ninggalin Lia berapa lama nih dan perjalanan berapa lama yang ditempuh itu udah bisa diukur semuanya. Dan akhirnya setelah diskusi sama Kak Dudi, yaudah kita ambil aja, nanti Lia biar kakak yang pegang gitu, atau sama mamahnya Kak Dudi juga dibantuin. Iya, jadi di rumah memang nggak tinggal sendiri, jadi biasanya memang rame ya untuk yang bisa jagain Lia dan anak-anak. Dan yaudah akhirnya bisa sebentar, tappingnya kan sekitar 2 jam ya paling lama, abis itu langsung balik lagi ke rumah. Sempet repot juga nggak sih kan nih tinggal sama RT buat mudik juga di rumah bagaimana gitu? Alhamdulillah survive. Jadi memang kita tuh biasanya ada mbak satu yang memang khusus untuk jagain anak-anak gitu. Sampai sekarang masih mudik ya, dan kita saling ini aja, berbagi tugas, bekerja sama untuk ngurusin anak-anak. Tapi kan yang bikin lumayan lebih mudah karena abang-abangnya udah gede kan. Malik udah 7 tahun, Rendra udah 10 tahun. Jadi mereka sudah bisa bertanggung jawab untuk semua barang-barang dan apa yang dibutuhkan untuk mereka. Jadi biasanya kalau libur ya wajar ya kalau mandi agak telat dikit gitu, nggak kayak waktu waktu sekolah. Tapi biasanya mereka udah tahu kayak misalkan oke, harus ngambil bajunya di lemari siapa, terus makannya bagaimana, itu mereka udah bisa tanggung jawab sendiri. Paling yang memang masih butuh bantuan banget itu Lia aja. Jadi memang kita biasanya saling bantu tuh untuk Lia. Misalkan nih Ica lagi mau sholat gitu, gantian dulu nih, dijagain sama ayahnya, digodain sama abang-abangnya, paling kayak gitu sih. Tapi suka ada momen jahil dari abang-abang juga sih ke si bungsu ke Buat Lia seneng, iya, abang-abangnya tuh kan sayang banget sama Lia ya, tapi dia juga jahil. Jadi terkadang tuh kalau misalkan Lia lagi mau nangis, dia pasti akan kayak aduh Lia mau nangis ya gitu, kenapa, oh cup gitu. Atau kadang misalkan dia lagi ngerangkak dan belajar jalan kan, kadang digodain, jadi mainannya suka dijauhin supaya bisa lebih terstimulasi lagi itu sih. Tapi memang abang-abang tuh sayang banget. Paling biasanya kalau pas lagi kayak gitu kita suka hati-hati aja, kayak kita jagain juga supaya Lianya tetap aman. Kadang kan tenaga abang-abangnya kurang bisa terkontrol, takutnya mungkin nanti Lianya jadi kekerasan atau tiba-tiba jadi jatuh gitu. Persiapan anak-anak mau menjelang masuk sekolah bagaimana guys? Kemarin sepatunya udah dicuciin lagi karena kan warnanya putih, jadi yang tadinya sudah berubah warna menjadi abu-abu biar lebih putih lagi. Untuk bajunya sih semuanya sama ya gitu, paling memang mereka lebih ke
masalah waktu aja sih. Kalau pas lagi liburan kemarin kan memang lebih kita longgarin sedikit, terutama saat habis sahur, habis sholat subuh mereka kita bolehkan untuk tidur lagi gitu, karena biar istirahatnya juga cukup, badannya tetap sehat. Nah kalau untuk sekarang kan memang sudah tidak ada sahur, jadi bangunnya kembali lagi seperti sebelum Ramadan, dan membiasakan lagi untuk mereka ya udah bangun pagi itu sekolah, menyiapkan buku-bukunya. Tapi alhamdulillah mereka semangat gitu, pasti mereka tuh suka ngitungin. Jadi Rendra sama Malik tuh suka kayak kita berapa hari lagi nih sekolah, oh oke tinggal 3 hari lagi bang kita sekolah gitu. Jadi mereka udah nyelakin kalender, udah dikasih tahu juga kayak nanti sekolah ya tanggal segini gitu, halal bihalal. Mereka seneng banget alhamdulillah, Excited banget. iya, jadi mereka semangat banget untuk bisa balik ke sekolah lagi. Kak Ica tapi merasa terbantu nggak sih punya anak-anak yang membantu orang tua, apalagi dia bisa ngurus kenapa sekolahnya sendiri? Alhamdulillah iya, karena sebenarnya gini, anak-anak itu kan mereka bisa menjadi terbiasa kalau memang dicontohkan sama orang tuanya, karena bagaimanapun anak-anak itu kan peniru ulung ya. Jadi kalau misalkan memang kita ingin anak-anak kita disiplin, bertanggung jawab, ya kita sebagai orang tua harus mencontohkan dan memberitahu seperti apa sih caranya. Nah ketika mereka sudah terbiasa, insya Allah ya akan terbentuk gitu. Walaupun ya namanya anak-anak pasti ada lah begitu disuruh oke rapikan barang atau rapikan bukunya, nanti main dulu, kadang main bola dulu. Udah akhirnya kita negosiasi itu di situ, mau berapa menit mainnya, habis itu baru kita beresin. Mereka suka kayak gitu juga, jadi kayak dibikin fleksibel tapi dibikin nyaman supaya anak-anak nggak merasa bahwa sesuatu yang bersifat tanggung jawab itu menjadi beban tersendiri buat mereka. Kak Ica, aku dikit dong.